Perkenalkan, nama saya Stephen Marvin, absen 31 dari kelas 10 MIPA 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan kementerian yang sudah saya pilih, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Kementerian Sosial. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk pada 19 Agustus 1945. Dasar Hukum Pendirian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019. Menterinya Nadiem Makarim. Tugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi: yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Yang kedua, pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga pendidikan. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketujuh, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Yang kesembilan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat serta kebudayaan. Yang kesepuluh, pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Kementerian Kesehatan dibentuk pada 19 Agustus 1945. Dasar Hukum Pendirian Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021. Menterinya Budi Gunadi Sadikin. Tugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu pemerintah negara. Fungsi: yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan kefarmasian, dan alat kesehatan. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang keempat, pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber manusia di bidang kesehatan. Yang kelima, pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan. Yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang ketujuh, pelaksanaan dukungan substansi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Kementerian Keuangan dibentuk pada 19 Agustus 1945. Dasar Hukum Pendirian Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015. Menterinya Sri Mulyani. Tugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi: yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, pembendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko keuangan negara. Yang kedua, perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang keempat, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang keenam, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan. Yang kesembilan, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 4. Kementerian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dibentuk pada 16 Maret 1998. Dasar Hukum Pendirian Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015. Menterinya Erick Thohir. Tugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi: yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN. Yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN. 5. Kementerian Sosial dibentuk pada 19 Agustus 1945. Dasar Hukum Pendirian Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015. Menteri Tri Risma Harini. Tugas: menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas. Fungsi: yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Yang kedua, penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang ketiga, penetapan standar rehabilitasi sosial. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Yang kelima, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial. Yang ketujuh, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial. Yang kesembilan, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.